Shalom jemaat sekalian, selamat memasuki bulan Desember, bulan Natal yang kita sambut dan rayakan dengan penuh syukur dan sukacita. Wah, benar Ibu Ida dan Bu Hani, serta seluruh jemaat yang ada di rumah, tanpa terasa waktu terus berlalu. Ternyata kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal yang tentunya tiap keluarga, khususnya anak-anak kita, telah menanti-nantikan. Bagaimana Bu Hani dan Bu Nita, serta jemaat yang ada di rumah dalam menyambut bulan Natal khususnya tahun ini? Kita kan masih dalam situasi pandemi. Ya benar Bu Ida dan Bu Nita, kenyataannya pandemi masih kita hadapi. Namun kita tidak boleh lupa, Sang Natal Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kita tetap bisa merayakan dan mengalami kasih-Nya sekalipun di situasi yang terbatas dan berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang terpenting, kita tidak boleh sedih dan kecewa. Anugerahnya begitu besar bagi kita. Karena Sang Immanuel yang melindungi dan menyertai tiap keluarga jemaat sampai memasuki bulan Desember ini. Ya, mari kita tetap bersyukur dan bersukacita. Untuk itu, siapkan hati kita dan dengarkanlah panggilan persekutuan doa kita malam ini dalam menyambut bulan Natal ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat sekalian yang ada di rumah, kiranya memasuki bulan menyambut Natal ini, hati kita tetap dipenuhi sukacita untuk memuji Tuhan, karena karya penebusan dalam Kristus telah digenapi bagi kita. Untuk itu, mari kita nyanyikan pujian, Manis Engkau dengar.
Jemaat, kita berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami ucap syukur ya Bapa. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk datang kepadamu, untuk kami tetap rindu mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sendiri yang memberikan waktu kepada kami. Kami ingin memberikan waktu yang terbaik buat Engkau Bapa. Pimpin kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada malam hari ini. Berkati kami juga yang bertugas pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Bu Ida dan Bu Nita, tentunya malam ini kita sudah bisa mengumandangkan nyanyian pujian sukacita bagi Sang Natal yang sudah datang ke dalam dunia. Benar. Mari kita ajak jemaat yang ada di rumah bersukacita menyanyikan satu pujian bagi Kristus Sang Raja yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita umat pilihannya. Mari kita pujikan Dunia Gemar dan Soraklah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Arnold karena telah menjadi mahasiswa terbaik tahun ini. Selamat ya, orang tuamu pasti bangga. Ibu, dari mana Bu? Ini ngambil baju untuk dicuci. Oh. Lagi nyiapin apa? Ini lagi siapin berkas buat besok interview. Doain keterima ya. Ya. Anot siap-siap dulu. Oke. Permisi, Bu. Thank you. Take a seat. Arnold, is it? Yes, ma'am. I see you've got quite an impressive track record here. Thank you. So, did you receive a scholarship? Actually, no, I didn't. So, you paid for the education yourself? I did not, ma'am. Actually, since my dad passed away when I was 1 year old, it was my mom that raised me by herself and she pays the bills. Oh, sorry to hear about your father. Thank you. So, your mother pays your bills. What company does she work for? She doesn't work for any big companies. She doesn't have an office. She washes clothes for a living. Washes clothes, you said. Yeah, For a living? yeah. I see. Have you ever helped your mother wash clothes? Never, ma'am. Besides that, my mom always told me to just focus on my studies and just to do best at school. So I think when it comes to washing clothes, I think my mom is the expert and she's way much faster than me. So yeah. Here's the thing. There's something I want you to do for me, Arnold. When you go home and see your mother this evening, I'd like for you to wash both her hands. Then after you do that, then come and see me again tomorrow.
Bu. Ya, Ngapain, Bu? lagi ngelipat baju. Waduh, Sudah pulang. iya nih. Habis interview tadi. Bagaimana hasil interviewnya? Ya, kalau lihat dari tadi sih, kayaknya anak akan keterima, Bu. Tapi kita lihat besok deh. Puji Tuhan, semoga diterima ya. Ya. Bu, Ya, anak boleh nggak cuci tangan Ibu? untuk apa? Boleh ya. Ntar anak ambil air dulu. Hi, Miss Karen. Good morning. Hello, Arnold. Sit down. Thank you. So, may I know what you did yesterday? Well, I washed my mother's hand, and after I washed her hands, I also washed all of her laundry in her bucket. Well, Arnold, tell me how you feel. Well, first, I realized how grateful I am. If it were not for my mother, I don't think I'll be here today. Secondly, I feel that I need to help my mother with her work so that I understand what hardship is like. Thirdly, now I understand how valuable our relationship is, and I guess I've taken it for granted. Here's the thing, Arnold. I will only recruit someone who is grateful and thoughtful. And I will never recruit someone who only thinks about money as a manager in this company. Ibu, terima kasih buat semuanya ya, Bu. Anot keterima. Puji Tuhan, nak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena tangannya tidak pernah meninggalkan kita. Salam jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Bersyukur jika malam hari ini sekali lagi kita boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa secara online. Tuhan menyertai kita selama 11 bulan perjalanan kita. Dan sekarang kita memasuki minggu Advent yang pertama. Bersyukur kita memasuki bulan yang ke-12, bulan Desember ini. Bukan karena hebat dan kuat kita. Di masa pandemi ini penyertaan Tuhan begitu nyata dan terbukti. Tuhan memelihara saudara dan juga saya di rumah masing-masing. Apakah kita sungguh bersyukur dan mengaku ini semua karena kebaikannya? Amin. Bapak Ibu sekalian, kita boleh belajar tentang satu perenungan di Advent yang pertama ini. Pengharapan akan kemuliaan. Mari kita membaca di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 sampai ayat yang 27. Saya bacakan untuk jemaat sekalian yang ada di rumah. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah
pengharapan akan kemuliaan. Saudara, di ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sapa kami melalui persekutuan doa pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur penyertaan dan bimbingan Tuhan selama 11 bulan yang kami telah lewati. Bahkan di dalam masa pandemi ini, Engkau masih memberi anugerah, firman-Mu terberitakan, sehingga iman kami tetap dibawa kepada kedalaman untuk makin berakar di dalam mengenal Kristus dan memahami kehendak-Mu melalui firman ini. Di Advent yang pertama, ketika kami menghayati kasih-Mu yang begitu besar untuk datang ke dalam dunia, lahir dan menyelamatkan kami sebagai orang yang berdosa. Bimbinglah kami melalui terang kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau makin kami kenal, kami kasihi dan kami muliakan. Pakailah hamba-Mu dan juga berkati setiap kami kepada setiap jemaat untuk sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus adalah rahasia dari pernyataan pengharapan dan kemuliaan Allah bagi umatnya, namun juga bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Saudara, memberitakan firman Kristus, Injil kabar baik itu adalah sesungguhnya tugas mulia dari Allah. Ini dipahami oleh Paulus ketika Paulus dipanggil secara khusus untuk menjadi rasul dan menjadi utusan Injil, memberitakan secara khusus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, orang-orang di luar Israel. Dia menyadari bahwa memberitakan firman Kristus, memberitakan Injil kabar baik adalah tugas mulia yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Dan sesungguhnya ini adalah juga merupakan panggilan yang sangat berharga bagi kita yang sudah mengalami kasih Kristus, mengalami pengharapan keselamatan di dalam Kristus. Saudara, di dalam bagian ayat ini dikatakan, sebelum waktu Tuhan, sebelum waktunya, Injil, firman Kristus ini adalah rahasia yang tersembunyi, rahasia yang tertutup dari abad ke abad, dari turunan ke keturunan, dan tersembunyi juga bagi para nabi dan umat Allah pada saat itu dalam perjanjian lama. Hal ini belum dibukakan, hal ini belum disingkapkan, masih terselubung, masih samar-samar, belum jelas. Setiap para nabi mengharapkan mengerti ke depan, tetapi belum mengerti tentang satu penggenapan nubuatan daripada pengharapan keselamatan bagi umat Allah khususnya, yaitu Israel dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita boleh lihat perbandingan perkataan Paulus di dalam kitab 2 Korintus 3 10-15 ini merupakan rahasia yang masih tersembunyi pada perjanjian lama, di mana kemuliaan itu belum dinyatakan pada saatnya. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat sampai waktu Tuhan tiba, Kristus adalah pengharapan yang dinantikan oleh umat Israel itu. Dan sudah datang 2000 tahun yang lalu melalui peristiwa kelahirannya yang sungguh supranatural. Anak Allah yang datang ke dalam dunia itu disebut Immanuel. Dan pengharapan ini juga bagi bangsa-bangsa dunia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk menggenapi rencana penebusan daripada Allah. Saudara, Kristus adalah rahasia kekayaan kemuliaan bagi siapa? Di ayat yang ke-26 dikatakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang kudusnya. Dinyatakan kepada kamu, orang-orang kudusnya. Nah, siapakah orang-orang kudus, saudara? Di dalam konteks Kolose ini, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah diperdamaikan, yang telah dilepaskan dari kegelapan menuju kepada kerajaan terangnya, dipindahkan ke dalam kerajaan terangnya, sehingga orang-orang kudus itu adalah gereja sebagai umat pilihannya, termasuk jemaat saudara dan saya. Saudara, seorang penafsir Matthew Henry mengatakan begini, orang yang paling hina, orang yang paling terkecil sekalipun
di bawah Injil, di bawah kabar baik di mana Kristus yang telah datang itu lebih mengerti daripada nabi-nabi terbesar dalam perjanjian lama yang masih berada di bawah hukum Taurat. Nah saudara, karena apa? Karena itu belum dibukakan. Karena bagi perjanjian lama, bagi para nabi, itu masih samar-samar, belum terlihat dan belum tergenapi. Namun bagi kita saat ini, yang dikatakan oleh Paulus, kita yang dianggap kecil, kita yang dianggap hina bagi dunia, tetapi justru dipilih oleh Allah untuk menyatakan rahasia hikmat Kristus. Saudara, pengalaman dalam hidup keluarga saya, kami sekeluarga diselamatkan bukan kepada melalui orang-orang yang berintelektual, orang-orang yang sangat menguasai Alkitab, kabar Injil, kabar baik, tapi seorang ibu yang sungguh mengalami Kristus, bahkan seorang ibu yang tidak berpendidikan, yang tidak bisa membaca menulis, tetapi karena Kristus dia alami, dan Kristus itulah yang dibagikan sebagai berita yang hidup. Kata-katanya sederhana, tapi Injil itu berkuasa. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Matthew Henry. Orang percaya yang paling hina, yang terkecil sekalipun, di bawah Injil lebih mengerti daripada nabi-nabi sebelumnya di perjanjian lama yang masih berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena masih belum dibukakan, masih dalam keadaan yang samar, belum jelas. Nah saudara, Kristus ada di tengah-tengah kamu, sehingga saat ini kita mengalami kasih Kristus secara nyata di dalam iman dan pengharapan kita. Saudara dan saya adalah mengalami kehadirannya terus-menerus dalam hidup kita, karena Ia adalah Allah Immanuel yang menyertai saat kapanpun, karena dikatakan Ia tinggal di antara kamu. Dia tinggal di antara kita. Di ayat yang ke-27, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saudara, Kristus adalah rahasia kekayaan kemuliaan dinyatakan kepada kamu, kepada setiap jemaat, kepada setiap orang-orang yang percaya. Dan ini adalah rahasia kekayaan yang luar biasa sebagai pengharapan kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai orang-orang ketebusannya, sebagai orang-orang kudus, sebagai jemaat. Namun saudara, kita harus mengerti kebenaran ini. Kristus juga adalah pengharapan kekayaan yang bukan hanya dinyatakan kepada umatnya, kepada gerejanya, tetapi juga pengharapan akan kekayaan dan kemuliaan yang juga dinyatakan bagi bangsa-bangsa, bagi suku-suku bangsa di luar Yahudi, di luar Israel. Supaya apa? Supaya menerima pengharapan keselamatan itu, supaya orang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Lihat 27, Paulus menyatakan bahwa Kristus juga bukan hanya di antara kamu jemaat, tetapi juga Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan itu juga dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, luar biasa. Yesus adalah pengharapan Yesus adalah pengharapan dari suku-suku bangsa yang ada di dunia ini, di luar Israel, yang juga boleh menerima janji Allah, yang masih dalam kegelapan, yang masih di dalam keadaan berdosa, yang jauh dari Allah, yang memusuhi, yang menjadi seteru Allah karena dosa yang nyata di dalam perbuatan, pikiran, dan tindakan. Dan Allah tetap berada, Allah menyatakan murkanya, dan mereka masih tetap berada di dalam kebinasaan yang kekal. Disinilah Yesus Kristus adalah pengharapan bagi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di dunia yang masih di dalam keadaan sungguh jauh dari persekutuan dengan Allah, yang masih berada di dalam kuasa murka Allah dan kebinasaan yang kekal. Nah, sehingga Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang kita boleh hayati bulan ini di dalam peristiwa Natal. Namun dia bukan hanya lahir, tapi Kristus juga mati di atas kayu salib untuk menebus kita umat pilihannya, dan juga dia telah dibangkitkan untuk menyatakan kuasa kemuliaannya. Sekarang dia duduk di sebelah anak kanan Allah Bapa untuk berotoritas menyatakan kerajaan Allah atas surga dan atas bumi. Supaya apa saudara? Supaya kita orang-orang yang percaya menerima hidup kekal dan kemuliaan bersama dengan Dia di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi penerapannya? Jika Kristus adalah kekayaan, pengharapan, dan kemuliaan bagi gereja, bagi kita, Yesus Kristus juga adalah kekayaan dan pengharapan bagi bangsa-bangsa yang masih berada di dalam kegelapan. Apa saudara yang kita dapatkan
untuk kita terapkan menjadi berkat kita. Yang pertama, saudara, bagi kita saat ini yang sudah menerima berkat kekayaan pengharapan besar melalui Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, apa berkat Tuhan itu bagi kita? Saudara, yang pertama, untuk memberi saudara dan saya kekuatan dan penghiburan iman. Sehingga apa, saudara? Supaya kita jangan bergeser dari pengharapan Injil. Pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini juga menjadi pelayannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah berkat untuk kita ketika Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan yang hadir, yang ada di tengah-tengah kita sebagai jemaatnya, untuk memberi kita kekuatan dan penghiburan iman. Saudara, di masa sulit pandemi ini, dan ketika kita mungkin mendengar adanya ancaman, adanya hal-hal yang meneror, nah saudara, disitulah Tuhan Sang Immanuel tidak sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Situasi sulit apapun, keadaan ekonomi kita, keadaan kesehatan kita yang merosot, di dalam segala pergumulan-pergumulan hidup keluarga kita, pendidikan anak-anak kita, mari kita ingat, Kristus ada di tengah-tengah kamu, dan ini memberi kepada kita kekuatan iman. Berarti Dia adalah Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara dan juga meninggalkan saya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita. Dia selalu hadir di dalam semua situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. Yang kedua, saudara, Dia bukannya memberi kekuatan dan penghiburan iman bagi kita gerejanya, tetapi juga untuk membawa kepada tujuan kita makin disempurnakan serupa dengan Kristus. Dikatakan pasal 1 ayat 22, supaya kamu tidak bercacat celah, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Dan di ayat yang ke-28 dikatakan untuk memimpin kita kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Kita makin bertumbuh, kita makin berakar ke dalam, kita makin berbuah di dalam firman Kristus yang menguduskan kita, supaya hidup kita makin tidak bercacat celah. Kita melekat, kita tinggal dengan Kristus, Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi serupa gambaran anaknya. Inilah agenda penebusan yang Tuhan kerjakan, pengharapan kemuliaan yang akan dikerjakan dan telah dikerjakan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu untuk menebus kita, untuk menguduskan kita dan mengubah hidup kita makin terus kudus, makin terus kudus, untuk mengembalikan citra gambar rupa kita yang telah rusak, supaya kita tidak serupa dengan dunia, kita tidak hidup dalam tabiat hidup yang lama. Roh Kudus menguduskan kita untuk kita makin tidak bercacat celah, sampai kita menjadi kudus sempurna ketika kita bersama-sama menikmati persekutuan di dalam kemuliaan dengan Dia di surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, selama hidup dalam dunia ini, kita terus berjuang dalam progresi pengudusan ini. Tetapi dikatakan tujuan Kristus ada di tengah kita melalui firman Allah. Bagaimana kita bisa menikmati Kristus sekarang hadir di tengah-tengah kita? Itu melalui firman Kristus. Kita membangun lewat saat teduh kita, kita membangun lewat doa kita, kita melekat tinggal di dalam Kristus melalui firman, melalui kehidupan doa kita, dan kita terus diubahkan serupa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, pengharapan kita juga harus terus diberitakan, diteruskan kepada orang lain, melalui keluarga kita, melalui sahabat kita, oleh anugerahnya, supaya mereka juga menerima pengharapan yang sama akan kemuliaan kelak bersama Kristus yang menyelamatkan. Bukan hanya kita merayakan kelahirannya dalam peristiwa Natal, di dalam sukacita kita secara fisik, tetapi kita sadar pengharapan dalam Kristus sudah kita terima. Keselamatan jiwa kita juga harus menjadi doa kita, supaya ada anugerah untuk orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya, supaya mata hati mereka dicelikkan dan mereka pun berpengharapan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara, kita menerapkan, kita belajar mengasihi, dan kita boleh terlibat di dalam pekerjaan misinya secara global. Supaya apa, saudara? Supaya suku-suku bangsa menerima pengharapan keselamatan dan kemuliaan dalam Kristus ini.
Saudara, kita bisa mengambil peran pekerjaan misi Bapak ini di dalam doa kita. Saya bersyukur jemaat-jemaat di dalam jemaat yang sederhana, jemaat-jemaat bisa bertekun di dalam doa untuk suku-suku bangsa supaya mereka diselamatkan. Dengan daya kita melalui perkunjungan-perkunjungan untuk kita mendampingi untuk para utusan lintas budaya di satu suku yang kita telah doakan secara serius, suku M, dan juga melalui dana kita. Kita bersyukur setiap minggu ketiga gereja kita telah terus berkomitmen untuk menyisihkan persembahan bagi pekerjaan misinya. Selama kesempatan hidup yang terbatas ini, mari semua terkait dengan pengharapan kemuliaan. Kan dikatakan, mari kita melihat, mari kita memandang kepada Kristus yang penuh kemuliaan itu. Dan itu menjadi pengharapan yang kita arahkan pikiran hati kita untuk melakukan pekerjaan misinya. Supaya apa saudara? Supaya Kristus dalam kemuliaan yang akan datang sekali lagi nanti, bukan lagi sebagai bayi. Dia datang pada kali yang kedua akan menjadi hakim dan raja yang akan menyelamatkan. Saudara, kita rindu menggenapi Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Dikatakan bahwa di hadapan anak domba dari segala bangsa dan suku menyatakan pujian keselamatan. Apakah saudara saya mau terlibat di dalam pekerjaan misi yang global supaya suku-suku bangsa mereka tercelik dan melihat betapa mulianya kemuliaan dan pengharapan Kristus adalah kekayaan pengharapan yang luar biasa bagi kita jemaatnya, gerejanya, dan juga bagi suku-suku bangsa yang masih berada di dalam kegelapan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih ketika Engkau memberi pemahaman kebenaran firman-Mu bahwa Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan yang luar biasa, yang menjadi kekayaan yang besar dalam hidup kami sebagai jemaat-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan, tidak bergeser dari keyakinan kami akan Injil, akan Kristus Yesus. Sekalipun masa-masa sulit kami boleh lewati. Dan kami juga merasakan Immanuel itu benar-benar hadir. Dan Engkau juga ketika hadir untuk menguduskan hidup kami. Persekutuan kehidupan kami untuk mengikut Tuhan terus-menerus, sehingga kami makin berakar ke dalam. Penyerahan diri kami akan makin dibawa pada pengudusan untuk makin serupa dengan Engkau. Namun kami juga rindu pengharapan yang kami miliki menjadi berkat yang kami teruskan. Beri kuasa keberanian, beri hikmat, dan juga beri hati Bapa yang mendorong kami untuk bisa membagikan pengharapan besar ini kepada anggota keluarga kami yang belum percaya, kepada orang-orang di sekeliling kami. Bahkan kami dilibatkan Tuhan menjadi umat-Mu yang mengerjakan pekerjaan misi secara global, supaya Kristus yang adalah pengharapan bagi suku-suku bangsa ini boleh sungguh digenapi untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Banyak orang tercelik untuk boleh melihat pengharapan keselamatan di dalam Engkau. Sehingga banyak orang diperdamaikan, banyak orang terlepas dari kegelapan dan kuasa dosa, dan diberi keselamatan hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersyukur jika malam hari ini kebenaran firman-Nya yang menyadarkan kita bahwa Kristus adalah pengharapan yang telah diberikan Allah Bapa di tengah-tengah hidup tiap jemaat-Nya yang ditebus. Kiranya rahasia agung yang telah dibukakan bagi kita jemaat-Nya akan terus menolong kita makin berpengharapan dan makin mengasihi Kristus. Untuk itu kami mengajak jemaat sekalian sebagai persiapan doa syukur dan syafaat kita, mari kita nyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatan
Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, di Advent yang pertama ini, mari kita membawa doa syukur kita. Yang pertama, mari kita bersyukur karena Kristus adalah pengharapan dari kemuliaan Allah yang sudah kita terima, yang sudah datang ke dalam dunia dalam peristiwa kelahirannya, dan kita boleh sambut di dalam hati kita. Mari kita syukuri kehadirannya dan pengharapan dalam Kristus yang sudah kita terima di dalam hidup kita, sehingga momen Natal ini akan membawa kepada kita untuk tetap menikmati kasih Sang Natal Kristus di dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami bersyukur karena kami orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang seharusnya dimurkai, yang menjadi setru dan musuh Allah. Tetapi melalui kehadiran-Mu, Sang Natal 2000 tahun yang lalu, kami boleh dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan terang. Kami boleh diperdamaikan. Kami boleh menerima kasih Allah yang besar. Kami menerima pengampunan dari dosa-dosa kami. Dan kami menerima pengharapan akan janji keselamatan hidup yang kekal dan kemuliaan yang akan datang. Dan sungguh Natal yang kami rayakan di Advent yang pertama ini memberi kepada kami penghayatan untuk bersyukur dan untuk mengalami kelimpahan kasih Allah kembali di dalam hidup kami dan keluarga kami. Baharui kami Tuhan di dalam kasih Sang Natal, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, yang kedua, di dalam situasi sulit pandemi ini, bahkan di masa Pasca, saudara-saudara kita di Sigi yang beberapa orang terbunuh oleh teroris. Mari kita doakan supaya momen perayaan Natal yang kita rayakan dalam ibadah ataupun di dalam perayaan, di dalamnya tetap ada perlindungan Tuhan. Ada Immanuel yang menyertai kita dan keluarga kita dan seluruh gereja-gereja Tuhan, khususnya di negeri kita, supaya Natal tetap bisa berlangsung dan makna Natal itu bisa kita hayati dan kita sungguh merasakan Immanuel, penyertaan Tuhan di dalam masa-masa sulit pandemi ini dan juga di dalam semua situasi-situasi yang menakutkan atau mungkin mengancam kita. Mari kita minta penyertaan perlindungannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Sang Immanuel yang hadir di tengah-tengah kami, memberi kepada kami penghiburan dan kekuatan supaya kami tidak bergeser dari Injil. Dan kami juga berdoa supaya di masa pandemi yang sulit, kami menghadapi situasi-situasi yang sulit, baik kesehatan kami, ekonomi, pekerjaan kami, bahkan peristiwa Sigi yang baru saja kami dengar. Sungguh Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, keamanan dan penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami mempersiapkan diri memasuki masa-masa Advent dan penghayatan Natal, supaya kami terlindungi, dijauhkan dari segala ancaman teroris apapun, memberi kepada kami ketenangan, memberi kepada kami kekuatan dan penyertaan, sehingga semua kegiatan perayaan ibadah Natal di gereja-gereja, di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada, kami sungguh merasakan kehadiran-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, di dalam doa syafaat kita untuk bangsa kita, mari kita doakan supaya pemerintah dengan tegas menegakkan hukum dan menyatakan sungguh keadilannya. Dan sungguh kita doakan supaya NKRI terjaga dan tidak terjadi hal-hal yang anarkis. Kita berdoa supaya kondisi-kondisi ini tidak terprovokasi dengan segala bentuk-bentuk hal yang ingin menghancurkan kesatuan, kerukunan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan lebih daripada itu, kita doakan supaya Sang Natal menyapa bangsa kita, suku-suku bangsa di Indonesia, supaya diterangi dengan pengharapan dan kasih Natal. Mari kita doakan. Tuhan, beri kasih, perlindungan dan keamanan bagi negeri kami. Anugerah-Mu, pemerintah adalah wakil Allah yang memberikan kepada kami rasa aman. Dan Kau pakai dalam hikmat untuk sungguh menegakkan keadilan dengan tegas. Dan kami juga berdoa Tuhan, supaya kami terlindungi dan kami tidak terprovokasi. Dan NKRI tetap dipertahankan oleh anugerah Tuhan, oleh kedaulatan-Mu. Dan sungguh cara-cara apapun yang memprovokasi, Tuhan beri hikmat dan kedewasaan
masyarakat Indonesia, khususnya dalam persiapan pilkada ini juga, supaya semua berjalan dengan aman, terlindungi, dan Tuhan menyertai perjalanan bangsa kami. Dan secara khusus kami berdoa melalui momen Natal ini Tuhan, supaya Sang Natal Kristus menyapa bangsa kami, suku-suku bangsa, diterangi dengan cahaya kasih Allah, dan Injil menjadi pintu yang terbuka, supaya banyak orang boleh menerima pengharapan dari Sang Natal itu, yang membebaskan dari kuasa dosa dan kegelapan. Mohon anugerah-Mu demi Kristus Tuhan. Amin. Yang terakhir saudara, mari kita doakan supaya melalui hidup kita, melalui gereja kita Elion Puri Suryajaya dan gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi di negeri kita ini, kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang dipakai Allah meneruskan kabar baik melalui perbuatan hidup, melalui kasih kita, dan juga melalui pemberitaan kita, supaya sungguh Sang Natal Kristus itu menjadi pengharapan bagi suku-suku bangsa yang ada di negeri kita, supaya banyak orang diterangi oleh cahaya kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita doakan keluarga kita, pribadi kita, dan gereja kita untuk menjadi berkat bagi bangsa kita, bagi suku-suku bangsa, dan kita terlibat di dalam pekerjaan misinya secara global. Mari kita berdoa. Tuhan, pakailah kami yang sederhana, pakailah gereja-Mu, pakailah umat-Mu, dengan doa, dengan daya, dengan tenaga, dengan apapun yang kami bisa lakukan, dengan keuangan harta kami, untuk terlibat dalam pekerjaan misi-Mu secara global, menjadi sarana anugerah yang memberitakan kabar baik bahwa Kristus adalah berkat kemuliaan dan pengharapan yang besar bagi suku-suku bangsa, sehingga melalui hidup kami, melalui gereja-Mu, melalui umat-Mu di atas muka bumi ini, melalui gereja-Mu, sungguh kami boleh meneruskan kasih Allah, dan kami sungguh merindukan banyak suku-suku bangsa diterangi dengan kabar baik. Mohon anugerah Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu demi Kristus Tuhan. Amin. Demikian kita bersyukur kehadiran Tuhan yang memberkati persekutuan doa kita di bulan Natal malam hari ini. Kiranya tiap-tiap keluarga jemaat yang di rumah tetap merasakan kehadiran Sang Natal. Kristus yang hadir di tiap hati dan keluarga untuk menguatkan dan memberi sukacita yang kita rayakan dan hayati di suasana pandemi yang penuh pergumulan ini. Pada penghujung persekutuan doa malam hari ini, kami bertiga dan tim Multimedia yang bertugas mengucapkan selamat menyambut Natal dalam suasana penuh syukur dan tetap bersukacita sekalipun di masa pandemi, karena Kristus adalah pengharapan yang selalu hadir di tengah-tengah kita sebagai jemaat-Nya. Amin.